Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Seiring dengan keberangkatan pasukan Usamah ini, Abu Bakar dan Umar kembali ke Madinah. Pasukan yang dipimpin oleh seorang panglima perang yang masih muda belia ini, berangkat pada bulan Juni. Mereka bergerak menyusuri lembah-lembah yang terjal dan celah-celah bukit yang kokoh di bawah panas teriknya udara padang pasir. Setelah menempuh perjalanan jauh selama 20 hari, sampailah mereka di daerah Balko. Di daerah itulah terletak Mutah yang pernah menjadi saksi bisu mati syahidnya Zaid bin Haritsah, ayahanda Usamah. Zaid bin Haritsah menjadi syuhada bersama dua rekan lainnya, Ja'far bin Abi Tholib dan Abdullah bin Rawahah. Pasukan berkuda yang dipimpin langsung oleh Usamah turun menyerang secara mendadak ke Abil dan memporak-porandakan pertahanan suku Kudoah. Musuh-musuh Allah dan Rasulullah itu tak diberi kesempatan sama sekali untuk bertindak melakukan pembalasan. Lambang peperangan pasukan Usamah pada saat itu ialah mencekik, "Ya Mansur Amit, wahai kemenangan tumpaslah." Sebagai pemicu semangat untuk meluluh lantakkan barisan musuh, pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Usamah berhasil mencapai kemenangan gemilang. Jumlah pasukan musuh yang terbunuh tak terkira banyaknya. Rampasan perang yang mereka sita juga tidak sedikit, disertai sejumlah orang yang berhasil ditawan. Daerah-daerah yang menentang berhasil mereka bumi hanguskan, sebagai pelengkap pembalasan kematian ayahnya, sekaligus pengobat sakit hati kekalahan kaum muslimin di Mutah. Tidak hanya itu, pasukan Usamah juga berhasil melaksanakan perintah Rasulullah sebelum beliau wafat. Daerah Tahum Balko dan Ad-Darum telah mereka masuki melalui dataran Palestina, sesuai perintah Rasulullah. Barisan musuh diserang di kala subuh, pada saat mereka tidak siap menghadapi serbuan kilat dan mendadak. Sesuai pesan Rasulullah pula, Usamah dan pasukannya segera kembali ke Madinah setelah menyelesaikan tugasnya yang gemilang. Ia kembali dengan membawa hasil yang sangat besar di atas kuda mendiang ayahnya. Meskipun berhasil meraih kemenangan besar dengan menghancurkan kekuatan musuh dan memasuki wilayah kekuasaan Romawi, namun pasukan Usamah kembali ke Madinah tidak menunjukkan kesombongan. Orang-orang Muhajirin dan Ansor yang semula tidak menyukai penunjukan Usamah sebagai panglima perang, berbalik arah. Mereka mengelulukan dan menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Kemenangan pasukan yang dipimpin Usamah menjadi sesuatu yang indah bagi kaum muslimin. Mereka memuja-muja kepemimpinan dan ketangkasan Usamah. Kata-kata Rasulullah mereka ulangi berkali-kali. Usamah sudah layak menjadi pemimpin, seperti ayahnya. Tindakan Usamah di dalam peperangan yang menerapkan strategi Rasulullah merupakan kunci kemenangan. Kemenangan itu sekaligus dapat menjadi pertimbangan Romawi untuk tidak menyerang wilayah Jazirah Arab, sebagai pembalasan atas nasib kaum Yahudi. Kaum Yahudi dan orang-orang yang berniat jahat terhadap kaum muslimin sangat terpukul dengan kemenangan pasukan Usamah. Sebab sebelum kemenangan itu, kaum Yahudi membuju dan memperalat Romawi agar memerangi kaum muslimin. Siasat dan kelicikan kaum Yahudi seperti itu sangat beralasan, karena Romawi saat itu menjadi kekuatan besar yang sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa lainnya. Sebenarnya antara Romawi dan Islam tidak bermusuhan secara langsung, meskipun bangsa Romawi berada pada puncak kejayaannya menjelang akhir kehidupan Rasulullah. Rasulullah sendiri pernah menyampaikan surat melalui Dahya al-Kalbi kepada Hergel di Romawi pada tahun 7 Hijriah. Sedangkan Hergel pada waktu itu sedang berada dalam masa keemasannya, 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Pada tahun 7 Hijriah itu pula lah, kaum Yahudi meninggalkan Jazirah Arab ke Palestina setelah dikalahkan oleh kaum muslimin di Khaybar, Fadak, dan Taima. Tidak heran jika untuk membalas sakit hati mereka kepada Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya, kaum Yahudi berusaha mengadu domba bangsa Romawi. Kekuatan dan kejayaan Romawi yang sangat besar saat itu dipergunakan oleh kaum Yahudi untuk memerangi kaum muslimin. Usaha mereka seperti itu berhasil dilakukan untuk menghancurkan Imperium Rusia. Tepatlah kiranya tindakan yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin yang tidak bergerak lebih jauh setelah mencapai kemenangan. Strategi yang diterapkan hanyalah untuk mengamankan daerah tapal batas Jazirah Arab dengan Romawi saja. Hanya itu, tidak untuk tujuan lain. Itulah sebabnya, Usamah segera kembali ke Madinah setelah berhasil mencapai kemenangan.
Tak terpikirkan olehnya untuk memerangi Romawi. Ia pun kembali ke Madinah mendampingi Khalifah Abu Bakar. Namun di luar perkiraan mereka sebelumnya, 2 tahun setelah itu, peperangan melawan Romawi ternyata berlangsung juga. Khalifah Abu Bakar memulai untuk mengadakan peperangan dengan Romawi dilanjutkan oleh khalifah-khalifah berikutnya. Dan dengan peperangan itu, kaum muslimin berupaya untuk menumbangkan kekuatan kekaisaran Romawi yang telah bercokol dan ditakuti lawan-lawannya selama berabad-abad. Usama disambut kedatangannya di kota Madinah dengan kegembiraan oleh Abu Bakar dan semua tokoh Muhajirin dan Ansor. Penduduk Madinah pun mengeluh elukannya dengan penuh sukacita. Begitu menginjakan kakinya kembali di Madinah, Usama langsung bergegas ke masjid untuk menunaikan sholat syukur. Ia menyatakan syukur kehadapan Allah yang telah menganugerahkan kemenangan atas dirinya dan seluruh kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Usama kembali ke Madinah setelah menunaikan peperangan selama 40 hari. Tetapi dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa kepulangan Usama ke Madinah terjadi 70 hari sesudah keberangkatannya di medan laga. Sebagian orientalis berusaha meremehkan kemenangan pasukan Usama ini sekaligus mengecilkan peranannya bagi kaum muslimin. Padahal kaum muslimin sangat bersuka cita atas kemenangan tersebut. Faka, seorang orientalis menulis bahwa kemenangan pasukan Usama telah menimbulkan kegembiraan di dalam hati penduduk Madinah. Apalagi mereka baru dilanda kesedihan karena pecahnya peperangan Riddah. Tetapi kemenangan itu sebenarnya tidak seimbang nilainya. Bahkan menjadi pembuka jalan bagi pengerahan pasukan ke Syam sesudah itu. Jika pengiriman pasukan Usama itu diperbandingkan dengan keadaan peperangan sekarang ini, memang tidak ada nilainya sama sekali. Demikian pula jika dibandingkan dengan beberapa pengiriman pasukan lain yang mencapai kegemilangan pada saat itu. Karena pasukan Usama hanya ditujukan untuk menghancurkan suku-suku bangsa yang menentang terhadap Islam di daerah perbatasan saja. Mereka sama sekali tidak diperintahkan untuk berhadapan dengan pasukan Romawi. Namun suatu hal yang tidak dapat dibantah adalah bahwa kemenangan pasukan Usama itu memiliki arti yang sangat besar bagi kehidupan kaum muslimin selanjutnya. Dampak kemenangan itu nampak jelas terlihat terhadap melemahnya semangat suku-suku bangsa yang ingin memberontak kepada pemerintahan Islam di Madinah. Bahkan bangsa Romawi pun terpengaruh dengan kemenangan pasukan Usama itu. Orang-orang Arab yang berniat memberontak menyatakan, seandainya mereka, barisan kaum muslimin, tidak mempunyai kekuatan, tidak mungkin akan mengirim pasukannya untuk menyerang musuh yang letaknya jauh dan memiliki kekuatan penuh. Di pihak lain, Hergel terperanjat mendengar berita kemenangan pasukan Usama, lalu mengirimkan pasukan Romawi yang kuat bermarkas di Balko. Kenyataan tersebut menjadi bukti kuat bahwa kaum pemberontak bangsa Arab dan Romawi telah memperhitungkan dengan seksama terhadap kekuatan kaum muslimin. Serangan yang dilancarkan oleh pasukan Usama ini juga membuat para pemberontak di sebelah utara Jazirah Arabia tidak berkutik menggoyahkan kedudukan Madinah. Kecuali yang berada di daerah Daumah Jandal, pemberontakan terhadap pemerintah Islam di Madinah tidak hanya muncul di belahan utara Jazirah Arab saja. Di berbagai kawasan lainnya pun, muncul gerakan serupa yang ingin menyatakan kemurtadan mereka. Timbulnya kemurtadan itu sudah dimulai menjelang Rasulullah wafat. Mula-mula ditandai dengan munculnya pengakuan nabi-nabi palsu baru di beberapa daerah. Kemudian berkembang semakin besar menjadi gerakan pembangkangan yang menyebarkan fitnah dan mengadakan pemberontakan. Keadaan ini diperparah dengan meluaskannya kegiatan kaum munafik dan Yahudi yang ingin menghancurkan kekuatan umat Islam. Pada waktu Rasulullah masih hidup kegiatan mereka belumlah meluas dan terang-terangan. Karena beliau senantiasa bertindak tegas terhadap bentuk-bentuk kemunafikan dan kekufuran. Begitu beliau, Rasulullah, wafat, mereka seakan mendapatkan angin untuk melancarkan aksi-aksinya. Kaum muslimin yang jumlahnya masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kaum Yahudi dan Nasrani saat itu, mengalami kegoncangan. Panutan mereka yang sangat dicintai sudah meninggalkan mereka semua menuju ke alam keabadian di sisi Allah. Suasana seperti semula, tidak ada jalan lain bagi Khalifah Abu Bakar untuk bertindak tegas dan keras. Kewibawaan dan kebenaran agama Allah harus tetap ditegakkan, meskipun rintangan yang dihadapi tidaklah ringan.
Itulah tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh Abu Bakar bersama pahlawan-pahlawan muslimin lainnya untuk mengadakan peperangan Riddah. Pemberontakan terhadap agama Allah dan Khalifatur Rasulullah harus ditumpas, demi kejayaan Islam selanjutnya.